ini pemuritan, cocok. Saudara, bukan, ini bukan pemuritan. Ini pemberitaan Injil dalam Roh Kudus yang tidak terbatas. Pemuritan kamu batasi, oh begini. Roh Kudus tidak terbatas dan tidak seperti itu terus. Filipus tidak mesti harus satu orang dipimpin, enggak. Dan dia melakukan itu. Pekerjaan dia secara khusus, secara umum, terus secara biasa itu ada. Nah, saudara, jadi kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang berkaitan dengan satu kekhususan karya Kristus yang diberitakan, bukan yang lain. Sekali lagi, Roh Kudus akan bekerja memberitakan aku, dan Roh Kudus tidak memberitakan dirinya, tidak berkata-kata dari dirinya. Dia memberitakan apa yang aku kabarkan, beritakan, ajarkan, dan yang aku hidupi. Surah itu baca dalam Yohanes 14:16 secara khusus. Itu ada di sana. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengerjakan apa yang ada keinginan diri saya, kemauan saya, pribadi saya. Bukan, aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Betul kan? Itulah yang aku kerjakan. Dan semua orang yang mengerjakan pekerjaan Bapa, kehendak Bapa, semua orang saudaraku dan mamaku dan papaku. Bisa ngerti ini, saudara? Jadi saya diikat di dalam keluarga Allah itu karena satu, melakukan kehendak Bapa. Bukan karena, oh kamu nolong saya, oh ya kamu baik dengan saya, wah kita saudara seiman ya. Bukan. Tapi karena kita melakukan kehendak kudus Allah. Nah, kita bersaudara. Jadi saya ketemu dengan orang yang saya tidak kenal, dan kemudian waktu saya berbicara, wah orang itu punya hati mempercayai Kristus, beriman, dan sungguh-sungguh hatinya, saya langsung merasakan, ini keluarga saya. Keluarga di dalam kerajaan Allah, di dalam Bapa Surgawi. Ketemu orang lagi, waduh, ini chemistry-nya sama. Jadi kita punya darah Kristus sama dengan darah Kristusnya. Saudara, kalau orang ketemu dengan iman yang sama, kasih yang sama, keinginan yang sama, dan Kristus yang sama, itu dekatnya luar biasa. Seharusnya. Tapi kalau enggak, itu berarti ada masalah dengan kekudusan hidup kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ini latar belakang ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, kita lihat apa yang dikatakan di sini. Ayat yang ke-30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya pasal 53. Demikian ya. Mendengar sida-sida itu sedang membaca. Jadi sida-sida ini lagi membaca Yesaya. Dan saudara tahu persis Lukas pasal 4. Tuhan Yesus kemudian membuka kitab Yesaya sama. Kepadaku Roh Allah ada padaku, dan itu sama kitab Yesaya juga. Maka Yesaya lebih terkenal, ya, lebih familiar. Kita dengar Perjanjian Lama, Kristus dalam Perjanjian Lama itu banyak dari Yesaya. Nah, saudara perhatikan baik-baik perkataan dari Filipus. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Saudara, Filipus tidak sok tahu. Banyak orang Kristen itu sok ngerti, sok tahu, dan sok maha tahu. Kalau kita ngobrol, saudara, kita selalu menggurui orang. Oh iya, saya sudah tahu, saya lebih tahu dari kamu. Orang yang semakin tahu, dia semakin banyak melakukan pertanyaan seperti nggak tahu. Dan itu orang yang sangat humble. Saudara, orang-orang yang baru jadi prajurit itu kejamnya lebih dari jenderal. Wah, gagahnya tuh, wah. Tapi kalau sudah jenderal bintang 5, bintang 4, saudara, kelakuannya itu begitu tenang gitu kan. Kenapa? Udah bertempur puluhan tahun, udah tahu mati hidup, bagaimana semua, dia lihat perjuangan, peperangan, dan dia sudah kenyang dengan itu semua. Ini yang belum perang, masih latihan aja gaya-gaya. Wow. Lah banyak orang Kristen yang seperti itu. Belum mateng, udah berdirinya tuh kayaknya udah tahu semuanya.
Saudara, Filipus itu adalah punya satu etika sikap yang sangat indah sekali. Apa sikapnya? Itu beda jauh dengan pendeta-pendeta di YouTube. Saya kadang-kadang dengerin pendeta-pendeta itu saling caci maki gitu. Aduh, rasanya gimana ya? Ditontonin orang dunia terus kita ini berantem di situ, gitu. Ya kalau aliran sesat ya saya bisa maklum gitu ya. Tapi kalau sama-sama orang dalam iman sama, kemudian berantem di situ hanya karena perkara-perkara kecil, aduh ini nggak pada tempatnya gitu. Tapi itu terjadi di depan kita. Ya. Kenapa saya lihat orang-orang yang muncul di YouTube itu semua kelasnya itu masih kelas nyamuk semua, saudara. Tapi orang-orang yang kelasnya itu kelas yang dalam, dia itu tidak mau berdebat, tapi dia memberitakan firman. Mau terima nggak terima urusan saya. Jadi kalau debat itu biasanya debat kusir. Orang itu cuman penasaran, cuman ngerjain kita. Dan saya pernah beberapa kali dikerjain orang seperti itu. Daripada habis pikiran, capek, lebih baik beritakan Injil. Jadi kalau saya diundang seminar dan lain-lain, saya minta saya jangan dipotong, saya beritakan Injil. Selesai itu mau dicaci maki apa silakan, nggak apa-apa saya. Asal berita Injil beritakan dulu. Selesai silakan. Ya, oke, kita lihat ayat 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi Filipus itu menunggu. Dia menawarkan, ngerti nggak kamu? Bukan, oh saya ngerti, sini, tak kasih tahu kamu. No, nggak ada itu. Dia begitu sopan karena ini seorang pembesar dan dia juga mengajukan pertanyaannya juga dengan kerendahan hati. Dia berada di bawah. Mengertikah Tuhan? Dan dia sebut Tuhan. Mengertikah Bapak yang besar, Presiden Jokowi? Nah gitu kan, sopan dia. Nah yang di atas dia nggak tahu, maka dia mengatakan, wah apa kamu tahu? Oke, kamu naik ke sini, beritahu saya kalau kamu tahu. Ya, lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kok tahu Filipus bisa jelaskan? Nah ini yang aneh, saudara. Jadi dia kok tahu Filipus? Ah ini kayaknya orang tahu ini. Tahukah kamu? Saudara coba pikir baik-baik. Ini salah perjalanan pulang dan ini semua padang gurun gitu kan, yang jalannya panas luar biasa. Tiba-tiba muncul satu orang di depan kita, terus kemudian tanyain apa yang kamu baca. Terus kemudian orang itu menawarkan gitu kan, ngerti nggak apa yang kamu baca? Otomatis saya lihat orang ini ngerti. Kenapa ngerti? Lalu dia bertanya, mengertikah kamu? Mengertikah kamu artinya apa? Ya saya nggak ngerti, berarti kamu ngerti. Kok tanya saya ngerti atau enggak? Berarti orang yang bertanya mengertikah kamu itu ngerti dia. Kalau saya ngatakan, oh saya ngerti, itu nggak ngerti. Dan langsung diminta, kenapa dia begitu haus? Karena ada kehausan mau belajarnya itu, roh itu sudah menyiapkan hatinya, saudara. Dan ini pekerjaan Roh Kudus semua, bukan pekerjaan Filipus. Filipus cuma disuruh. Dan duduklah. Nah, apa yang dibaca? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Dan ini bukan 1-2 kali, dia baca berulang-ulang, bertahun-tahun, nggak ngerti dia. Saudara membaca Yohanes 3:16, saudara sudah ngerti, apal kan? Saya tanya, udah bisa tahu artinya apa sedalam-dalamnya? Saya tanya, resikonya apa kamu baca 3:16 Yohanes itu? Coba kita lihat. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Atau tentang Israel yang mengalami kesengsaraan?
atau tentang nabi itu akan mengalami kesengsaraan, atau siapa? Dia nggak tahu, saudara. Maka mulailah Filipus berbicara, mulai Filipus itu mengajar, berbicara, bertolak. Nah, dari teks itu, dari kalimat itu, dari nas itu, ia memberitakan siapa, saudara? Saudara, perjamuan kudus kita hari ini itu membicarakan, memberitakan tentang Kristus. Dan sama yang kita hadapi ini, sama dengan dihadapi oleh Filipus. Dan dikatakan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi siapakah yang dilihat oleh Yesaya? Yesaya 53, satu penglihatan, satu hati bagaimana Mesias itu akan mengalami siksaan. Saya tanya, saudara, Yesaya melihat ini, saudara, dengan mata imannya, dengan kuasa vision, penyataan Allah. Yesaya bisa tembus hampir 600 tahun peristiwa salib. Jangan dipikir Yesaya tidak tahu. Yesaya tahu betul apa yang terjadi. Dan dia mendapatkan itu dari Tuhan, dan dia melihat dan dia tuliskan apa yang terjadi dengan Yesus. Bagaimana dia mengalami kehinaan, kesengsaraan, sakit penyakit, terkutuk di tempat itu. Yesaya melihat ini, saudara, dengan imannya, dengan pewahyuan. Seperti Rasul Yohanes melihat akhir zaman, sama seperti Yesaya melihat Kristus yang di akhir nanti, yang dia tidak tahu secara peristiwa, tapi dengan imannya dia tahu betapa sengsaranya. Dia tuliskan dengan keindahan luar biasa. Yesaya 53 itu syair yang luar biasa. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Saudara, ini ajian menghilang. Kalau orang bahasa suku punya ilmu yang tinggi itu menghilang. Zaman sekarang ini saya belum pernah dengar ada seorang hamba Tuhan menghilang, kecuali film Jumper. Ya, ada film, tahu ya film ya, judulnya Jumper. Bisa pindah ke sana, bisa pindah gitu. Itu film. Tapi hari ini belum ada yang bisa dibawa tiba-tiba di sana. Tuhan Yesus pernah melakukan itu. Waktu dikepung, sudah jauh. Ya, dan itu adalah kekuatan roh. Saudara, kita tahu kadang-kadang ada kekuatan roh yang membuat kita melihat ini sebagai kenyataan kebenaran. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Jangan sekali saudara tidak percaya. Dan itu kekuatan roh. Jangan-jangan sekali kita menolak pekerjaan dunia roh. Karena banyak orang-orang barat berteologi reform itu menolak pekerjaan roh yang secara ajaib seperti ini. Dan kita dosa besar menolak hal seperti ini, ya. Oke, ayat yang ke-39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Dan bertemulah Filipus dengan satu pekerjaan orang besar namanya Rasul Paulus di Kaisarea. Dan disitulah estafetnya pindah, bukan Filipus lagi, tapi Paulus. Sudah pekerjaan Tuhan mengatur semuanya dengan ajaib. Tetapi beritanya tetap sama.
Injil Yesus Kristus, pekerjaan pelayanan Kristus, dan bagaimana kuasanya itu mengalahkan maut, bagaimana kuasanya itu mengalahkan dosa-dosamu, dan bagaimana kamu dijamin oleh Dia, dan kamu jangan takut dengan apapun pemerintah, dengan segala dunia roh jahat apapun. Dan itu pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Masalahnya adalah, saudara-saudara siap enggak masuk dalam pekerjaan misi seperti ini? Siap enggak saudara dibawa ke padang gurun? Siap enggak kita seperti Abraham? Keluarlah kamu dari Ur Kasdim. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Untuk kemana? Engkau lihat kesengsaraan, mati kelaparan, dan begitu kering kerontang. Saudara, Abraham apakah kemudian berhenti dan tidak jadi? Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, apa buktinya? Dia pasti disertai Tuhan. Saudara, kita belajar dari Abraham atau Abraham. Setiap kali dia berhenti dan dia tidak punya air, dan dia menggali di mana tanah itu, dia mencari air, Tuhan kasih sumur-sumur, dan berapa puluh sumur itu sampai dia mati, sampai bangsa Israel, sumur itu ada terus memberkati segala bangsa. Ini hanya sumur doang, saudara. Bukan imannya Abraham loh. Ini sumurnya, sampai sumur Yakub, sumur Abraham, sumur di mana perempuan Samaria ketemu Tuhan Yesus, sana sumurnya. Masih keluar airnya beratus-ratus tahun. Itu sumur. Yang memberkati kita bukan sumurnya. Imannya Abraham yang membawa kita sampai ke surga. Dan itu yang disayangkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kamu tidak percaya Mesias akan menderita dan mati, dan kamu tolak itu, dan kamu bunuh aku karena aku memberitakan kematian Kristus, kematian Yesus Kristus, yang kamu bunuh, kamu binasakan, yang sudah diserahkan Allah di tetapan Allah. Dan Filipus memberitakan siapa? Siapakah Yesaya 53 ini yang dilihat, dan dalam kehinaannya, dalam kematiannya, dan disitulah dia diangkat sebagai anak Allah yang maha tinggi, ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Jadi Filipus waktu memberitakan pada Sida-Sida sedang ingin tahu siapa sih pribadi ini sebenarnya. Nah, dia belum mendapatkan keselamatan, walaupun dia sudah memeluk agama Yahudi, dia sudah melakukan ritual semuanya, tapi dia belum kenal Kristus. Dan termasuk kita semua, saudara. Rahasia keselamatan bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita melakukan perjamuan kudus, bukan karena kita menjadi orang yang tiap minggu ke gereja, bukan karena orang sebut saya sebagai orang Kristen, bukan. Karena Kristus hidup, tinggal, dan mati bagi saya, bangkit bagi saya. Dan itulah yang membedakan semua. Dan hari ini kita belajar kesaksian yang tidak boleh ada dan dilupakan dalam seluruh hidup kita. Kita harus berani bersaksi. Hidupku adalah hidup Kristus, matiku adalah mati Kristus. Apapun aku lakukan untuk Kristus, segala sesuatu untuk Allah. Kolose 3 ayat 16. Lakukan segala sesuatu demi nama Allah. Saudara, di situ kita melihat kemuliaan surgawi turun dan menguasai seluruh hidup manusia, dan orang-orang yang rindu seperti Sida-Sida ini banyak, saudara. Banyak, saudara. Maka saya seringkali menawarkan beberapa pelayanan di Facebook dan semuanya. Saudara, kadang-kadang ada orang yang meminta, nggak ada urusan dengan firman Tuhan. Tiba-tiba ada orang WA, seorang wanita yang sedang di dalam kesengsaraan yang luar biasa, terus bertanya, Pak, apakah saya harus meninggalkan suami saya? Apakah saya harus meninggalkan anak saya? Saudara, itu nggak ada kaitannya dengan Facebook, tetapi berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah dia melihat semuanya apa yang ada, dia dengarkan firman Tuhan, dia mencoba ingin tahu, dan dia bertanya. Dan orang seperti ini bukan sedikit, saudara, banyak sekali, saudara. Maka saudara, kalau saudara punya waktu, punya kesempatan yang sangat indah di hadapan Tuhan, saudara, bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan tidak terbatas pada kita, saudara. Penginjilan itu bukan dibatasi oleh jabatan pendeta, penginjil,
atau jabatan gerejawi. Itu semua tanggung jawab kita. Jadi cobalah saudara berdoa supaya Roh Kudus pimpin, supaya ada orang 1-2 orang yang kemudian kita layani. Walaupun mungkin ketemu sekali, dan saya banyak orang ketemu cuma sekali-sekali. Kemudian berapa tahun kemudian ketemu, Pak, Bapak ingat saya nggak? Nggak ingat saya. Yang pernah ketemu Bapak gini-gini yang di jalan itu, oh iya, kenapa? Pak, saya dipakai Tuhan sekarang. Wah, luar biasa kan. Ada orang stres, orang Bandung, stres dia, keliling-keliling jalan-jalan, dan sampai ke 7 kalinya dia nggak tahu balik lagi, saudara. Itu nggak tahu kena demensia atau gimana. Saking stresnya karena dia masalah dengan keluarga, masalah apa gitu. Terus kemudian ada satu orang tiba-tiba mempost satu berita firman Tuhan. Nggak ada kaitannya dengan masalah dia, nggak ada. Masalah dia tentang pekerjaan yang bangkrut dan semuanya gitu ya, nggak ada masalah dengan itu. Tiba-tiba dia diberitahu, ini loh pemberitaan tentang Kristus, nggak ada hubungannya. Terus dia dengar, terus dia melihat, mendengar apa yang ada dalam imannya tentang Kristus itu, dan mendengar dia diberitakan, dia langsung percaya, dan dia langsung tahu, posisi saya ini salah semua, dan saya harus mengubah semuanya. Dia langsung tahu, dan tidak ada kaitannya dengan masalah sakit penyakit, dengan masalah bisnisnya, nggak ada. Dia masalah dengan imannya. Jadi dasar hidup orang Kristen, permasalahan itu cuma satu, bukan di bisnis, bukan di apapun, dalam iman kita. Begitu tegak dalam Kristus, masalah-masalah itu akhirnya terbuka semua. Dan orang itu ketemu saya baru ngomong, mungkin Pak aku nggak pernah tahu. Terus dia ceritakan pada saya. Saya heran sekali, kok bisa? Iya, Bapak itu hanya menerangkan Allah yang tidak berubah di STUJK. Tapi dia mendengar ulang di video itu dari temannya itu tentang Allah tidak berubah. Berarti langsung dia pikirannya semua itu tidak berubah. Saya yang salah ini. Saya tidak mau mencari salah orang. Dan dia mulai dari dirinya, dia mulai bisnisnya kembali, dan akhirnya keluarga musuh dia itu berhenti usahanya semuanya. Karena penuh dengan kelicikan. Dia mau membangun dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan dia berhasil, dan akhirnya dia jaya. Diberkati Tuhan. Dan itulah kuasa. Bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah. Itu masalah apa? Masalah iman kita dulu, masalah Kristus. Begitu kita memiliki Kristus dan Injil Kristus itu, saudara, seluruh hidup kita dijamin Tuhan. Nggak usah takut, saudara. Dan kita katakan pada Tuhan, itulah yang kami ingini. Kuasa perjamuan kudus. Tuhan ingatkan, aku menjamin kamu, bukan dunia ini. Aku akan menuntun kamu sampai aku bertemu dengan engkau. Ya, mari kita siapkan perjamuan kudus ini. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami hari ini bersyukur karena berita Injil Kristus yang tidak berubah. Dan itulah satu-satunya yang dibutuhkan oleh kami semuanya. Kami tidak membutuhkan permasalahan kami diselesaikan secara dunia ini. Tetapi kami kehilangan akan nyawa kami. Tuhan, kami tahu, kami bukan orang-orang yang akan berubah menjadi seperti dunia, tetapi kami adalah orang-orang yang akan berubah seperti Engkau, dan diubahkan di dalam karya-Mu, dan di dalam penderitaan-Mu, dalam kesulitan-kesulitan dan permasalahan kami tahu hanya satu, kami bisa melewati ini karena Kristus yang membawa kuasa penderitaannya, kuasa maut yang sudah ditaklukkan, dan kami tidak pernah akan bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami memperingati satu kemenangan yang besar. Kami akan memasuki satu janji jaminan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kami mengingat kembali seluruh kesengsaraan Tuhan, kehinaan Tuhan, dan berita yang membedakan dari semua berita yang ada. Dan tidak ada berita yang bisa menyelamatkan kami kecuali berita salib Kristus yang sudah dimenangkan dan yang sudah kami terima sebagai jaminan hidup kami, dan kami akan menikmati hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan, dan bersihkan hati kami dari segala kedengkian, dendam, iri hati,
dan masalah-masalah yang ada dalam hati kami yang membawa kami jauh dari Tuhan dan yang membuat kami buta akan kuasa kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, berkatilah perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan memulai ibadah ya. Kita akan persiapkan dengan satu lagu di Bukit Golgota ya. Yang bertugas di Bukit nampaklah salibmu, matahari bersinar, Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa, maka ku tinggikan maka ku tinggikan salibnya.